Ini mosok tiap minggu dengar firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, khawatir. Ngapain saudara? Tidak usah takut. Kira namanya sudah, namanya sudah. Yesus. Kalau hari ini mungkin kau juga ngalami seperti yang pujian ini katakan, kau sendirian, tidak ada orang yang tahu. Tapi saya mau beritahu hari ini, Tuhan tahu yang kau alami. Tuhan tahu masalahmu. Dia ngerti persoalanmu. Yesus. Kira namanya sudah, namanya sudah. Yesus. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, semua angkat hatimu di hadapan Tuhan, semua berfokus pada Tuhan. Sekali lagi, saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang perhatian terhadap kami, Tuhan. Seperti Kau, Tuhan. Kami berjalan, saat ku berjalan dalam lembah yang ku percaya Kau selalu serta. Tangan kuat yang memegang. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kira namanya sudah, namanya sudah. Jalan sendiri, Yesus, lalu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu, ubah kami Tuhan. Tangan kuat yang pastikan kau percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupmu hari ini. Semua persoalanmu itu ringan di hadapan Tuhan. Dia lebih peduli mengerjakan apa di hatimu. Ku perlu kasih, ku perlu Tuhan. Kami tidak dibiarkan sendiri. Engkau bersama kami ya Tuhan. Sungguh perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini, saudara. Apapun masalahmu, Dia lebih peduli mengerjakan yang ada dalam hatimu. Ketika hatimu beres, maka masalahmu beres di hadapan Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, yang ada orang yang Tuhan bicara hari ini. Ada di antara saudara yang merasa kau sudah putus asa. Kau merasa ditinggalkan, kata Tuhan. Kau merasa tidak ada yang peduli dengan kamu, keluargamu, yang kamu mintai tolong malah mengejek.
kata Tuhan. Hari ini dengarkan baik-baik. Bulu yang terkulai tidak akan dipadamkan. Bulu yang hampir patah tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Tuhan lihat kamu, sekalipun orang lain noleh aja sama kamu ya. Ada beberapa orang saya lihat, saudara merasa kau ditinggalkan, bahkan oleh saudara-saudaramu sendiri. Mereka berpikir bahwa kamu itu masalah, dekat sama kamu mesti ada masalah. Tapi saya mau beritahu bagi Tuhan, engkau berharga. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Untuk beberapa orang ini, dengarkan baik-baik, engkau jangan putus asa. Karena Tuhan tidak pernah putus asa terhadap kamu. Ketika Yesus memikul salib yang berkali-kali dia jatuh, yang dilihat adalah wajah. Dia tidak menyerah untuk kamu. Kenapa kau menyerah untuk Tuhan? Orang lain boleh buang kamu, orang lain boleh membuang kamu, tapi tidak Tuhan. Tuhan tidak pernah buang kamu. Ada yang terlilit utang kata Tuhan, kau stres, depresi, kau mau cerita sama orang kau takut. Ya, cerita sama Tuhan, jangan cerita sama orang. Kau merasa hutang ini membuat risih hidupmu, kau merasa dikejar-kejar terus kau tidak tenang. Saya lihat kamu tidak bisa tidur tiap malam. Wow. Tapi hari ini saya melihat Tuhan tangannya membeli hidup. Dan Tuhan berkata, nak, semua baik-baik saja. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Semua sembahmu, jangan diam, semua angkat hatimu, biarkan spirit ini mengaruh, ini mengalir. Engkau yang merasa takut, putus asa, sembahmu, koneko sama Tuhan. Dan ketika kamu menyembah Dia, saya merasakan ada aliran yang membersihkan setiap kotoran-kotoran dalam hati. Ada orang yang keras hatinya hari ini. Waktu engkau datang pada Tuhan, minta dilembutkan oleh Tuhan. Kesombonganmu itu yang menjadi penghalang kamu lihat mujizat Tuhan kata Tuhan. Jangan sombong, jangan keras, jangan merasa bisa, jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Belajar miliki kerendahan hati yang ini. Sekarang jangan jauh dari panggilan Tuhan. Ada beberapa orang yang mulai jauh dari Tuhan. Kau berpikir gereja itu hal yang biasa, yang rutin, yang agamawi. Tidak. Di tempat ini Tuhan bertemu dengan umatnya. Dan hari ini pun Tuhan bicara sama kamu. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Ada orang yang merasa, ada beberapa ini saya lihat, engkau merasa hidupmu kurang terus. Dan Tuhan bicara, kamu seperti naruh upahmu di pundi yang berlubang kata Tuhan, di kantong yang berlubang. Kamu berselimut pun kamu tidak merasa hangat kata Tuhan. Tahu tidak kenapa? Karena rumah Tuhan kamu biarkan berantakan. Sedangkan kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, kamu sibuk dengan masalahmu sendiri kata Tuhan. Kalau kamu ingin masalahmu dibereskan Tuhan, keuanganmu dibereskan Tuhan, bangun rumahnya Tuhan. Ada seorang bapak yang di sini juga Tuhan bicara, kamu tidak berfungsi. Seorang bapak fungsinya satu, bangun misbah. Bangun misbah, bukan cari nafkah. Kalau kamu cari nafkah, keluargamu cuma makan dari nafkah. Tapi kalau kamu bangun misbahmu, maka Tuhan akan pelihara keluargamu. Pilih mana kamu? Mulai hari ini beberapa nih saya melihat banyak sekali yang tidak berdoa. Engkau malam tidak pernah ngajak istri dan anakmu berdoa. Hari ini dengarkan baik-baik. Saya tidak tahu kapan saya kembali lagi ke tempat ini. Tapi ini pesan buat bapak-bapak yang saya sebutkan, engkau merasa bangun misbah keluargamu. Kalau enggak, saya melihat anakmu di ujung perceraian, anakmu di ujung putus sekolah,
Ibu yang baju hijau, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Buka mata dulu yang sebelah kanan saya, baju hijau. Doamu didengar Tuhan. Kau tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi, karena Tuhan ngerti yang kau doakan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jangan nangis di hadapan manusia kamu. Nangis di hadapan Tuhan. Air matamu hanya untuk Tuhan, bukan untuk meratapi hidup. Ya Allah ya syukur, ya syukur, ya syukur. Ya Allah ya syukur, ya syukur. Ya Allah ya syukur. Semua berdoa. Yesus. Saya melihat ada seperti orang yang engkau menerima benih dari Tuhan, tapi benih itu tidak kamu tabur. Benih itu kamu campur seperti karung, dan itu jatah kamu makan. Dan Tuhan berkata benih itu harus ditabur, bukan dimakan. Karena itu kenapa bisnismu merosot hari ini, pekerjaanmu merosot hari ini, karena benih yang harusnya kamu tabur, kamu kurangi di hadapan Tuhan. Ingat ya, Ishak diberkati jadi orang kaya karena dia nabur waktu kering. Dan hari ini Tuhan ingatkan kamu, orang ini saya tidak tahu siapa, tapi kamu merasa bahwa kondisinya ekonominya turun Pak, taburan saya kan kurang hidup, menyesuaikan. Saya mau beritahu, itu salahmu. Jangan kurangi taburan. Tidak ada ceritanya hemat pangkal kaya, yang ada adalah nabur pangkal kaya. Jangan pernah kurangi benih. Pada waktu kamu kurangi benih untuk nabur, di saat itulah bisnismu akan semakin turun. Makin banyak kau nabur, makin banyak kau tuai. Kira lama ya syikara, lama ya syikara. Semua berdoa menyembah. Kira lama ya syikara. Ini koko-koko yang di belakang bisa maju. Ya kamu, sebentar aja. Ya maju. Ini, ya kamu. Ya, nggak kenal kamu juga sombong mereka. Sini. Kamu bisa berdoa. Saya dari tadi waktu khotbah saya lihat dia ada di mimbar. Saya tidak ngerti apakah dia nanti akan jadi pendeta. Mesti mereka pernah mimpi jadi pendeta mungkin. Gitu? Tidak pernah mimpi ya. Tapi aku lihat kamu di situ. Jadi untuk mengakhiri ibadah hari ini, saya minta dia untuk mendoakan jemaat. Oke, semua bagian berdiri. Namamu sampai tidak tahu. Oh Raymond. Oke, silakan. Doakan aja jemaat, terserah. Saya hanya ingin melihat apa yang saya lihat. Kamu di situ dong. Umurmu berapa sih? Masih muda. Oh, si cilik yang sudah di sini aja. Kamu tidak pernah mikir, tapi aku sudah melihat kamu ada di sini. Someday. Silakan doa penutup firman, terserah doa apapun untuk jemaat di depan. Berkati mereka, karena nanti mereka yang dengerin kamu di mimbar. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau sudah berikan ini dengan pendeta Musa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap orang-orang yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati juga atas semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau urapi Tuhan hari demi hari. Mungkin yang ada yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan Tuhan. Juga Engkau
ada yang masalah keuangan, Engkau selesaikan Tuhan, tuntaskan. Dan masalah keluarga juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Semua masalah dalam keluarga Engkau berkati, terselesaikan dengan sempurna Tuhan. Dan juga untuk anak-anak sekolah yang sekarang sedang menempuh pendidikan Tuhan, Engkau lancarkan Tuhan. Kemudian Kau jadikan hidup mereka berguna di masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini saya alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Tuhan Yesus. Amin.